Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa akramana bil ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tamu Allah. Yang pertama adalah Al-Ghaziyu, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Para pembesar dahulu sebagai contoh bagi kita, di antaranya para sahabat Nabi yang telah berjuang memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwa. Keempat sahabat, salah satu di antaranya adalah sahabat Abu Bakar. Beliau mengorbankan hartanya demi perkembangan agama Islam. Said Umar, Said Utsman, mereka itu adalah orang-orang yang kaya-kaya. Mereka membelanjakan hartanya dipakai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya hitoh mereka sebagai contoh bagi kita di dalam memperjuangkan agama Allah dengan menggunakan hartanya, dan bahkan bukan hanya dengan harta tapi dengan jiwanya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pamirsa Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Sayyidina Ali, pada saat itu beliau pun adalah berjuang dengan jiwanya. Bahkan sampai dalam satu riwayat disebutkan beliau gugur dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditikam dari belakang oleh salah satu pembantunya, yaitu untuk menghancurkan beliau di dalam penyebaran agama Islam. Nah, para sahabat, para syuhada yang telah gugur di medan perang, beliau tidak segan-segan untuk berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, walaupun taruhannya nyawa. Nah, kita sebagai penerusnya otomatis kita pun harus mengikuti para sahabat Nabi, di mana kita diperintah oleh Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, para sahabatnya, dan juga adalah kepada pemimpin di antara kalian yang betul-betul mereka adalah memperhatikan agama Islam. Semoga agama yang Allah ridhoi ini selalu menang dan Allah akan memenangkannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang ke muka bumi ini tiada lain adalah sebagai rahmatan lil alamin, mengajak sebagai rahmat bagi alam ini. Tidak membeda-bedakan pejabat, rakyat, tidak membeda-bedakan suku, bahasa. Semuanya adalah dibawa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah Al-Ghaziyu. Yang kedua tamu Allah itu adalah Al-Hajju, orang yang beribadah haji. Ini disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ يَتَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Sesungguhnya sopa dan marwah adalah ciri agama Allah. Siapa orang yang beribadah haji menuju Baitullah atau berumroh, maka tidak jadi dosa kepadanya ayat tawapa, melakukan tawaf. Di antara ciri agama Allah itu baina sopa wal marwah. Wa may yuti'il wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan khairun, dalam kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah sangat cepat bersyukur dan maha mengetahui. Jadi orang yang beribadah haji adalah termasuk orang tamu Allah. Otomatis mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, begitupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita doakan mudah-mudahan ibadah haji dan umroh mereka menjadi haji mabrur dan mabruroh. Man kanal hajja pala ropasa wala pusuka wala jidala. Peringatan dari Allah, barang siapa yang menjalankan ibadah haji, pala ropasa, janganlah sekali-kali berbuat ropas dosa, wala pusuko, dan jangan berbuat fasik. Kenapa? Karena itu akan menggugurkan ibadah haji dan umrohnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tamu Allah itu adalah umroh. Umroh ini tidak dibatas waktu, kapanpun bisa melaksanakan di bulan apa saja. Yang penting kita punya bekal untuk pergi ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Waktunya ada yang 10 hari, tergantung kepada jauh dan dekatnya posisi tempat tinggal kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kita, memberikan kekuatan rezeki kita supaya kita bisa mengunjungi Baitullah, Ka'bah Al-Mukarramah. Semoga selamanya Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dan sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Aku qauli hada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.